Alhamdulillah pada sore hari ini kita membuka donasi untuk FKKBA. Ada bantuan dari masyarakat berbentuk daging ayam segar. Ini saya serahkan kepada pengelola Seruling Mas Banjarnegara. Monggo diterima untuk penyerahan dari masyarakat. Terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendonasi dan terima kasih FKKBA Jateng DIY. Salam lestari. Bisa dijelaskan Pak, ini kegiatan donasi ini seperti apa Pak? Dan apa aja mungkin yang dibantu ke teman-teman pelaku wisata yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari buat kita semua. Pada sore hari ini kita ditemenin juga dengan Dewan Pembina Bapak Joko dari dari Biraloka. Kemudian dari Pak Bimo dari Solusu, Pak Lulut dari Seruling Mas. Kemudian juga Pak Awaludin dari Semarang. Nah, kita memang dari FKKBA Forum Kerjasama Kebun Binatang yang ada di Jawa Tengah dan Jogja ini, tadi kita mengadakan pertemuan. Dari hasil pertemuan tadi ada beberapa poin yang memang kita kita rangkum kembali, bahwa kita utamanya adalah mengadakan donasi karena pelaku-pelaku pariwisata untuk Jawa Tengah dan DIY sebenarnya baik-baik saja semua, tapi tidak berarti bahwa anggota kita itu mengalami kesulitan, tapi ada beberapa yang memang perlu dibantu. Kemudian donasi ini bisa melalui nomor rekening yang sudah kita ada itu tadi. Kemudian juga bisa kita menghimbau kepada para CSR yang bisa membantu kita. Kemudian juga kita berharap pengunjung itu tidak takut untuk berwisata ke tempat objek wisata, karena objek wisata yang saat ini memang sangat-sangat terpuruk sekali. Mudah-mudahan dengan nanti adanya donasi, bantuan, ada peduli bahwa kita itu memang berjuang untuk pelestarian. Siapa lagi kalau bukan kita semua yang untuk pelestarian, bahwa diharapkan satwa itu tetap langgeng, lestari, anak cucu kita bisa melihat bahwa satwa-satwa endemik Indonesia itu tetap lestari. Kemudian saat ini memang kita mohon nanti dari teman-teman bisa menanyakan langsung pada teman-teman kita dari Solusu, dari Seruling Mas, kemudian yang sangat berdampak sekali terutama. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan donasi ini kita sangat membutuhkan sekali. Semoga kebun binatang bisa lestari. Kalau kondisi di Jawa Tengah sendiri rata-rata seperti apa? Jadi gini, kalau di Jawa Tengah itu anggota kita kan memang sekitar 20 anggota ya, dari penangkaran dan konservasi. Kemudian dari objek-objek wisata itu beda-beda juga, karena di sini ada konservasi yang dikelola oleh pemerintah, termasuk itu di Wonogiri, itu dikelola dari Dinas Pariwisata. Kemudian pegawainya dari pegawai negeri juga ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Kemudian ada pengelolaan konservasi itu dari BUMD seperti Solusu, kemudian dari Seruling Mas, itu memang ada penyertaan dari pemerintah setempat. Tapi mau nggak mau kan tidak, mereka harus berjuang untuk membiayai sendiri operasionalnya. Kemudian yang ketiga adalah yang dikelola swasta. Ini yang agak berat juga. Jadi tapi ada juga yang swasta itu baik-baik saja. Tapi mudah-mudahan semua yang kita jalankan ini berusaha untuk selalu mempertahankan satwa itu harus lestari. Walaupun memang ada korban juga, karena apa? Satwa tetap sehat, tetap lestari, tapi kita sudah mengurangi efisiensi dengan karyawan 50% dan sebagainya. Mudah-mudahan harapan kita pandemi ini cepat berakhir, dan harapan juga dengan kelonggaran-kelonggaran atau mungkin kan ada batasan-batas usia. Itu yang kadang-kadang memberatkan kita juga itu. Karena dengan batasan yang 12 tahun ke bawah, ya memang pengunjung kita otomatis tidak ada. Seperti di Solo ya Pak? Ya. Di Solo juga 12 tahun
Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bupati, Wali Kota, khususnya di Jawa Tengah atau Jogja yang memberikan keringanan kepada pelaku-pelaku objek wisata. Kita bisa bergerak, kita bisa operasional. Tujuan kita adalah mudah-mudahan ke depan itu lebih bagus. Pak, ini donasi sendiri ini lebih untuk ke operasional keberlangsungan pariwisata atau mungkin pakan dari ini Pak, segala macam stok ini Pak? Ya, harapannya gini, dengan adanya donasi ini mudah-mudahan yang bagi teman-teman atau yang pecinta satwa itu bisa langsung di masing-masing objek, umpama di Banjarnegara bisa di Surulengmas, di Jogja bisa di Kinderaloka, di Solo bisa di Solusu, kemudian di Semarang juga bisa langsung di Semarang. Kemudian bagi teman-teman yang mendonasikan dalam bentuk uang, nanti kita bisa dimasukkan ke rekening FKKPA, nanti akan kita distribusikan bagi teman-teman yang mungkin operasionalnya agak berat. Berarti ini belum ada donasinya berapa Pak ya? Baru menggalang ya Pak ya? Iya, baru menggalang. Kita baru menggalang donasi. Targetnya berapa Pak? Ya kita nggak, ya mudah-mudahan pandemi sudah selesai ya, kita mudah-mudahan sudah selesai. Untuk kondisi Jawa Tengah mungkin ada yang Nah, untuk kondisi Jawa Tengah nanti bisa langsung ditanyakan kepada pengelola masing-masing. Ya, mungkin dari Solo, dari Solo atau Jogja, Semarang, Semarang. yang paling berat tuh Solo. Solo. Nanti Bisa cerita Pak. langsung. Nanti satu-satu Pak ya Pak. Pak, Solo seperti apa Pak kondisinya sejak pandemi ini? Buka masker lagi. Nggak usah Pak. Nggak usah. Ya. Iya. Jadi Taman Satwa Taru Juruk Surakarta ini kan juga BUMD milik pemerintah Kota Surakarta. Kita sudah hampir 2 tahun kan ini menjalani pandemi. Kita prinsipnya adalah menggandeng dengan cara pentahelik, di mana kita menggandeng media sosial, menggandeng masyarakat, pemerintah kota, pemerintah pusat, tokoh masyarakat, dunia pendidikan dan usaha atau wisata, bagian bisnis atau PT yang kita minta CSR-nya. Nah, Taman Satwa Taru Juruk ini kan 400 ekor satwanya. Setiap bulannya 330 juta untuk operasionalnya. Ini kan kami juga dibantu oleh Pemkot, kemudian dibantu juga oleh semua sumber daya kita kerahkan. Cuman kan kita sampai akhir tahun ini belum tahu pandemi ini sudah berakhir atau belum. Ya saya sebagai perwakilan dari Perumda Taman Satwa Taru Juruk dan anggotanya FKKBA mendukung penuh kegiatan ini untuk program donasi ini. Karena nanti akan dibagikan ke seluruh anggota yang memerlukan, termasuk Taman Satwa Taru Juruk ini kan kita tidak mengurangi jatah pakan, sehingga satwa itu harus tetap lestari, sehingga bahasa guyonnya, kalau sekarang ini kan ada program Peduli Lindungi yang scanner itu, nah ini juga harus ada program Peduli Lindungi terhadap satwa gitu. Nah, jadi topiknya kalau dari Solo, ayo program Peduli Lindungi ini ada 2. Ya, program Peduli Lindungi untuk program dari pusat, dari Kemenkes dan Kemenprap, juga Peduli Lindungi untuk satwa-satwa yang ada, begitu. Karena itu milik negara yang otomatis ini juga milik masyarakat Indonesia. Harapannya 50 tahun ke depan masih ada. Kalau 330 juta itu dari Pemkot berapa persen Pak? Pemkot membantu untuk pakan, sama honor untuk yang mengurusi satwa itu 193.500.000 tiap bulan. Kurangnya dari mana? Kurangnya kita itu tadi kita sementara ini kan sudah buka. Bukanya kan usia 12 tahun dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Itu sudah ada sebagian untuk operasional. Kemudian juga kita menggandeng beberapa perusahaan, kemudian orang tua asuh. Orang tua asuh contohnya perusahaan jamu di Semarang itu kita dibantu untuk harimau, untuk gajah 1 tahun. Kemudian juga dibantu ada pengusaha yang buku tulis di Solo, kita dibantu untuk orangutan 1 tahun. Kemudian ada pengusaha juga di Solo dibantu untuk harimau kita, harimau Sumatera. Jadi nutup Pak, udah nutup segitu Pak? Atau masih kurang? Berapa persen? Kurang berapa persen? Tadi coba dihitung, 330 juta setiap bulan, bantuannya 193 dari Pemkot. Sisa-sisanya itu kan bantuan pakan yang satwa-satwa yang pakannya cukup banyak. Jadi operasionalnya juga otomatis harus ditutup toh. Karena kan lembaga konservasi itu kan bukan hanya satwa dan
yang ngurus satwa, yang non operasional kan juga harus tetap di operasionalkan karena menjaga kebersihan, keamanan dan lain-lainnya. Ya itu semua operasional yang harus ditutup. Nah ini berlaku juga bukan hanya untuk Solo Zoo, yang lain juga saya kira untuk kebun binatang itu kita baik-baik saja karena kita punya niat baik, tidak mengurangi jatah pakan satwa. Karena Maksudnya, itu apakah defisit, kalau defisit katakan berapa 50 juta per bulan gitu misalnya, terus dari kalau mana bicara- nutupnya gitu Pak? Nah itu kita banyak cara, termasuk konferensi pers hari ini, itu bantuan-bantuan sangat dibutuhkan. Jadi selain itu tadi kami menggandeng 5 pilar, ada pemerintah, ada media massa, ada perguruan tinggi, ada masyarakat, kemudian dari sisi bisnis perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap konservasi. Begitu, Sebenarnya Mas. menjerit juga Pak ya sebenarnya Pak? Ya. Sebenarnya menjerit juga ya? Ya kalau menjerit ya semuanya menjerit. Khususnya Ya, tapi pariwisata ya. tapi kondisi satwa teman-teman FKKBA tetap komitmen bagaimanapun caranya satwa ini tetap sehat dan lestari karena itu titipan negara, Mas. Iya. Jadi kalau soal menjerit ya menjerit. Ya itu tapi kita sampai detik ini alhamdulillah masih bisa hidup dalam arti satwanya sehat-sehat semuanya. Asmane pun Pak situ Pak? Bimo Wahyu Widodo, Seperti apa, Pak? Direktur Taman Satwa Tarujuruk Surakarta. Nggih. Terus Pak. Nggih. Ojo lali, follow IG kami. Duruk Solo Zoo. Siap Pak. Itu enggak yang dari Kondisi Taman Seruleng Mas ketika pandemi itu seperti apa Mas? Jadi alhamdulillah sih, walaupun dengan berbagai macam keterbatasan, kami tetap masih bisa berjalan, masih baik-baik saja, walaupun sempat kita pas pada waktu puasa menjelang Lebaran itu kita sempat sangat terbatas untuk keuangannya, sehingga ada beberapa hal yang harus kita tunda, kayak istilahnya pembayaran pakan satwa dan lain sebagainya. Cuma alhamdulillah Lebaran kita boleh buka waktu itu, jadi alhamdulillah kita lumayan bisa menutup untuk pakan satwa, gaji karyawan, THR dan lain sebagainya bisa kita tutup. Nah, tapi kemarin pada waktu ada PPKM darurat kita tutup selama 2 bulan lebih, itu juga sangat-sangat berdampak ke kita, sehingga ya walaupun kami istilahnya baik-baik saja, kami masih tetap berharap semoga tidak ada PPKM darurat yang lain nanti, semoga saja sudah ini, sehingga Serulimas masih bisa tetap melayani pengunjung dengan baik. Terus kemudian yang kami harapkan COVID segera berlalu. Mungkin seperti itu untuk kondisi satwa, semuanya juga baik-baik saja. Karyawan juga alhamdulillah kita tidak sampai merumahkan. Seperti itu, terima kasih. Artinya ada galangan donasi seperti ini dari teman-teman pegiat wisata seperti apa? Ya. Jadi ini ada kebetulan kami di kebun binatang itu untuk Jawa Tengah dan DIY kami ada namanya FKKBA, Forum Komunikasi Kebun Binatang dan Akuaria Jateng dan DIY, punya inisiatif untuk membantu LK-LK lembaga konservasi yang memang membutuhkan. Kayak misalkan kami, walaupun kami kan hanya mengandalkan jumlah pengunjung. Kalau jumlah pengunjung ternyata dibatasi, otomatis untuk pakan satwa dan lain sebagainya pun kita akan kesulitan. Sehingga inisiatif dari FKKBA itu sendiri, kita akan menggalang donasi juga untuk keseluruhan. Jadi LK-LK lembaga konservasi baik yang swasta maupun yang BUMD di seluruh Jawa Tengah, ini untuk nanti bisa kita bantu, terutama untuk yang pakan satwa itu. Mas, kalau untuk pakan satwa sendiri, Serulimas ini sempat sampai kekurangan misalnya begitu nggak Mas? Alhamdulillah kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pakan satwa, dan pihak ketiga sendiri selalu support ke kami, walaupun sempat ada beberapa kali kami ada penundaan pembayaran. Itu biasa sih, cuma kita penundaan pembayaran karena memang uangnya belum uangnya belum komplit gitu loh. Setelah misalkan kayak sebelum Lebaran kita sempat ada penundaan pembayaran,
setelah lebaran kami dapat pendapatan lumayan banyak, ya udah kita bisa lunasi seperti itu. PPKM ini juga sempat ada Nah, PPKM ini kemarin juga sempat kita ada keterlambatan pembayaran selama 1 bulan untuk ke vendor atau pihak ketiga yang kerjasama penyuplai pakan satwa ini, tapi alhamdulillah kami tetap masih bisa dan kami ada untuk membayarnya. Kalau stok mungkin sampai berapa ke depan? Kalau stok ya, kalau kita terpaksa harus tutup lagi, kita mungkin sampai November saja kita sudah tidak ada stok lagi. Tapi kalau misalkan kami masih boleh buka ataupun diperbolehkan untuk menerima pengunjung, ya insya Allah kita bertahan sampai Desember. Artinya berimbas banget ya Mas ya PPKM ini? Iya pastilah, kalau PPKM karena pendapatan satu-satunya kita kan dari jumlah pengunjung. Di saat pengunjung tidak ada yang masuk, ya berarti kita tidak ada pemasukan sama sekali. Operasional per bulan berapa Mas? Kalau operasional per bulan itu antara 250 sampai 300 juta. Pakannya berapa? Enggak, itu hanya untuk keseluruhan ya. Itu sih fluktuatif, setiap bulan juga berbeda-beda. Tapi ya rata-ratanya antara sekitar segitu. Itu pakan berapa persennya dari 200 Kalau juta? untuk pakannya ya kita tidak bisa diperkirakan antara 100 sampai 150 juta per bulan. Total berapa satwa Mas ini? Kita sekitar ada 200-an satwa jumlah, tapi kalau untuk jenisnya kita sekitar ada 45-an. Karyawannya berapa total? Kalau karyawan kita ada sekitar 58. 68 ya. Ada pemecatan nggak Mas kemarin? Kenapa? Pemecatan? Nggak ada, alhamdulillah kita tidak sampai ada merumahkan karyawan atau pemecatan karyawan, tidak ada.